akupunktur, dokter, semua nggak bisa nak. Terus saya itu ngomong ke Allah, ya Allah, kenapa sih saya ini gitu? Salah saya apa? Terus baru lewat hati kecil saya itu ngomong, ya Allah, kalau saya pulang ini ke rumah ini saya lari dari kebenaran untuk dikasih tanda, saya lumpuh itu. Tapi saya lupa, hati saya ngomong gitu saya lupa, karena mulut saya nggak ngomong, cuma hati kecil itu. Terus langsung, ya Allah, saya tobat, beri saya sehat. Pas malam Jumat itu jemaah, beri saya sehat, beri saya bisa hidup lagi, saya bisa netepi agama lagi. Itu menjelang tengah malam itu, beliau itu tangannya bisa digerakin, cita saya, kakinya bisa digerakin, terus berangkang ke masjid, ke toilet di rumahnya, berangkang ke toilet, mandi junub, tangannya gini terus ke itu mandi junub. Setelah mandi junub selesai tuh, saya bisa berdiri, bisa berdiri. Terus saya pegang-pegang tembok, saya jalan kaki, saya ganti baju, sholat subuh, habis subuh saya pamit istri, Duk, saya mau ke Surabaya, saya mau jumpa Haji Nur Hasan. Ibu istrinya nggak tahu siapa Haji Nur Hasan, siapa, tapi suaminya dibiarin. Suaminya aneh, saudara, banyak aneh walur gitu, melaku 30 tahun ya bos. Nah itu kan umur bojone 20 tahun, wayu sama 20 tahun sampai 50 tahun kan wis rodok wayu bos. Rodok wayu. Akhirnya pulang, pergi itu saja jemaah. Ke Pak Tholib itu langsung bilang gini, di Surabaya Kota itu, Pak Tholib, saya mau baiat, titik. Dereng ngaji sama nulis baiat, udah tahun 50 saya udah ngaji. Nang kurang lengkap kita boladilah, pokoknya aku pengen baiat, titik. Ya Pak Tholib itu ngimpi, ya cerita ke saya, asli ini nomor aku ini takut ngaji, gak di duit belas, aku saya repes kan dulu. Soalnya nggak punya uang sama sekali. Kalau mau ke Kertosono kan naik bis harus PC, saudara. Nah saya nggak punya uang, saya alasan ngaji dulu, nggak, pokoknya sekarang. Terus langsung malam ngotong, ganti duit, alas, gak udah duit gak apa-apa ini melaku. Berdua orang tua sama-sama tua duit itu nyegat demo, nyegat bis sampai itu, ya nggak ada orang narik, nggak ada kernet, uang nggak ada, diem aja. Ngomongin gak ketok tayo apa loh. Sampai masuk di Kertosono, yang pernah tes di Kertosono dulu kan, di Kertosono di depan kantor itu kan ada apa namanya, pohon beringin yang bulat itu. Sekarang itu ditebang karena pakai kanopi. Ada pohon beringin itu, Pak Tholib monggo melebur kantor, apa masuk di ruang tamu. Kita nunggu Bapak Imam keluar. Tahun 80 berarti Haji Nur Hasan masih hidup. Mungkin apa gitu loh. Terus Yai Syarif, enggak, saya ingin ketemu Haji Nur Hasan, saya ingin baiat, takut mati. Enggak, nanti dipanggilkan, saya mau ketemu sekarang. Gimana saudara? Akhirnya Pak Tholib masuk, wis benar Yai. Terus Yai Syarif tuh gini saudara, tangannya digini, di dekatnya pohon ringin itu, tangannya gini, seret, wong sakti bos, seret, berhenti di menara, lagi dites lagi, berhentinya di menara itu. Terus tanya sama PT itu, Mas, gimana caranya naik di menara itu? Terus, oh lewat sini mbah. Jadi naik yang dari selatan itu, terus naik, terus baru nyebrang, baru ke yang udah pernah di Kertosono lama itu ada, sekarang udah dirubah lagi. Nyebrang ke situ, terus Pak Tholib nyari Bapak Imam di menara itu nggak ada. Naik turun muter-muter nggak ada. Terus ada jembatan ke dapur itu, atas dapur itu. Yang pernah di Kertosono insya Allah tahu itu. Nyebrang, Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh duduk bersila gini, nggak pakai baju, serbannya ditaruh di atas pahanya. Ini yang cerita Mbak Syarif. Kan apa nggak bicara kan? Nggak bicara, salaman. Saya salamin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dipegang gini, ketawa. Bapak Imam langsung ketawa. Gimana gadis-gadis Katolik, cantik-cantik ya? Saya malu sekali. Jadi salaman tuh saya tutupi muka saya gini. Memang Mbak Syarif itu orangnya maluan, saudara, malu sekali. Sopan, lembut, masya Allah. Tutupin mukanya gini loh. Kenapa Yai kok begitu? Iya, dulu itu dalam perjalanan saya itu, saya pernah jatuh cinta sama gadis Katolik. Hampir nikah. Tapi saya ingat, oh ini cobaan nih, cobaan mencari kebenaran. Saya tinggalin.
tapi bekasnya masih ada. Cinta itu sudah jamaah nggak bisa hilang. Ya nggak, ya nggak, ya nggak, ya nggak. Ketawa, piye gadis Katolik, ayu. Tutup. Terus habis itu terus bilang gini, tapi kamu nanti menangi berjumpa masjid tinggi besar di Gading Mangu. Saya juga nggak tahu Gading Mangu. Ya toh, masjidnya tinggi besar tuh gimana? Maksudnya lah itu tahun 80. Lah, tanam pondasi di Gading Mangu untuk masjid luhur itu, tapi Bapak Imam belinya masjid tinggi besar. Tahu-tahu namanya Masjid Luhur Nur Hasan. Itu Yai Sarip sudah tahu karena diberitahu Bapak Imam. Dan Bapak Imam, Mbak Sarip itu bilang gini, saya juga tahu kalau Bapak Imam nggak menangi. Dia itu cerita ke saya akan meninggal dunia cepat. Kamu yang bilang gini, kamu yang jumpa Masjid Luhur itu, tapi saya nggak jumpa. Tapi nggak ngomong kan. Jadi beliau itu ingin cerita ke saya bahwa saya jumpa Masjid Luhur dan beliau nggak ketemu. Tapi saya diem aja. Soalnya hadisnya nggak boleh ngomong apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu kalau Bapak Imam ini nggak bakal lama. Memang betul. Setelah Salaman itu 2 tahun meninggal dunia dan baru Masjid Luhur di pondasi. Karena Masjid Luhur itu ijtihadnya Haji Abdul Ghani almarhum pertama jadi imam. Setelah itu jamaah dibilangin, kamu yang menangi Masjid Luhur. Habis itu tangannya dilepas itu sunah. Tulang saya ini kayak nggak ada. Jadi saya itu jatuh brek itu kayak cuman daging doang. Ya saya teyal-teyal gini, jadi udah kalah 2-1 sekarang 3-1. Saya lihat, saya mau gerakin tangan lo nggak bisa saya gini. Terus saya disentuh oleh Haji Nur Hasan. Kok turu dong? Bangun beliau. Kamu kesini mau ngapain? Iya saya mau beat. 3-1 nak. 3-1. Saya mau beat. Ya udah aku beat, ngapain tidur? Itu cuman sebenarnya dijatuhkan. Mbak Sarip itu dijatuhkan oleh Bapak. Padahal orang ini sakti betul. Mbak Sarip itu punya buku dari daun lontar. Diberi oleh kakeknya Mbak Sarip ketika beliau masih digendong. Dia cerita ke saya masih punya daun lontar nak. Dikasih oleh kakek saya di Malang sana. Waktu itu saya digendong ibu saya. Kakek saya itu nggak pernah pulang karena orang sakti biasanya tinggalnya di gunung-gunung di mana-mana itu. Kakek saya itu bawa tongkat datang, Duk, ini besok ini kemarin saya ceritakan di ini tentang kalamnya para malaikat yang didengar jin. Besok beberapa hari lagi ini akan ada gunung meletus di sini, gunung di Malang itu. Nanti laharnya lewat sini, lahar air panas itu. Lah ini saya pagerin, pakai tongkatnya beliau itu saya pagerin, bilangin orang kampung kalau suatu saat ada gunung meletus suruh ke sini. Tunggu tunggu sampai laharnya kering. Pokoknya suruh ke sini, camping di sini, shelter di sini. Memang nyata saudara, yang digarisin seret itu gunung meletus lahar lewat itu ya orang-orang selamat yang di situ. Lah waktu ketemu itu bilang gini, Duk, ini nanti saya bacakan ke kamu kebacakan ke cucu saya Sarip ini, karena dia yang akan menjumpai. Apa itu? Dibaca itu isinya jejeri Ratu Adil, berdirinya Ratu Adil, maksudnya keamiran. Besok akan berdiri keamiran di tanah Lemah Geneng. Lemah Geneng itu Kediri itu. Pondok kita itu Lemah Geneng saudara. Besok akan berdiri keamiran di Lemah Geneng. Putuku ini petuk besok. Umbul-umbul itu apa? Hiasannya godong klaras. Tahu godong klaras sudah mah? Daun pisang yang kering. Umbul-umbulnya godong klaras. Ning ora ana sing iso nyekel, ora ana sing kuat nyekel kejaba wong sing getih putih. Tidak ada yang bisa membawa bendera dari daun pisang yang kering itu, nggak akan kuat kalau dia tidak punya darah yang putih. Itu saya hafal. Mas Emir, manggil saya Mas Emir. Padahal beliau itu senior sepuh, tawadhu orangnya. Itu nak ya, saya tahu itu sudah sejak kecil. Emak saya bacain terus itu. Jadi saya ini mengimpi ketemu Nabi itu ya memang saya cari betul.